Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Tentunya kalian masih sehat, semangat, dan tetap jaga kesehatan ya. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 1. Silakan anak-anak hebat, kalian dibuka bukunya pembelajaran 1, subtema 3. Anak-anak hebat, anak-anak hebat, silakan kalian buka buku paketnya halaman 123, pembelajaran 3. Di pembelajaran 3, di situ kita lihat gambar. Kita disuruh mengamati. Nah, kita disuruh mengamati gambar, yaitu gambar ilustrasi. Nah, amatilah gambar ilustrasi pada gambar di samping. Kemudian, kita disuruh membuat sebuah cerita berdasarkan gambar. Sebelum kita membuat cerita berdasarkan gambar, kita terlebih dahulu menentukan ide pokok. Anak-anak hebat, mari kita membuat sebuah cerita berdasarkan gambar bersama-sama dengan Bu Tuti. Nah, ide pokok yang terdapat pada gambar ilustrasi di samping, yang pertama, gambar pertama yang ini adalah bahan baku pembuatan gerabah, adalah tanah liat. Kemudian yang kedua, tahap pembuatan gerabah dengan menggunakan beberapa teknik. Kemudian yang ketiga adalah tahap finishing dengan pemberian warna. Jadi anak-anak, ide pokok yang Ibu lihat pada gambar ilustrasi di situ, Ibu menemukan ide pokok yang pertama itu adalah bahan baku pembuatan gerabah adalah tanah liat. Ide pokok yang kedua, tahap pembuatan gerabah menggunakan beberapa teknik. Dan ketiga adalah tahap finishing. Jadi anak-anak, setelah kita sudah menentukan ide pokok, baru ide pokok itu kita buat sebuah paragraf. Nah, kita perhatikan. Ibu dan semua anak-anakku kelas 5, kita akan belajar bagaimana kita akan membuat cerita berdasarkan gambar. Tadi kita sudah bisa menentukan ide pokok pada gambar ilustrasi. Nah, cerita berdasarkan gambar ini kita lihat di paragraf pertama. Di sini ide pokoknya adalah bahan baku pembuatan gerabah adalah tanah liat. Oh, ternyata ide pokok pada paragraf pertama itu terletak pada awal paragraf. Kemudian setelah kita membuat ide pokok, baru kita meneruskan dengan membuat kalimat penjelas atau gagasan pendukung di kelas 4-nya ya. Maka kalimat yang muncul itu adalah sebelum digunakan, tanah liat harus dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran. Kemudian tanah yang telah tercampur ditambahkan air secukupnya dan diulek sampai rata. Selanjutnya, bahan gerabah sudah siap digunakan untuk perwujudan badan gerabah. Ini adalah ide pokok paragraf pertama. Kemudian ini yang warna kuning ini adalah kalimat penjelas atau gagasan pendukung pada paragraf pertama. Kemudian, ide pokok pada paragraf kedua yaitu tahap pembuatan gerabah menggunakan beberapa teknik. Yang warna biru ini adalah ide pokok atau gagasan utama, kemudian yang warna kuning adalah gagasan pendukung atau kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya, beberapa teknik pembentukan yang dapat diterapkan antara lain teknik putar atau wheel throwing, teknik cetak casting, teknik lempengan slab, teknik pijit pincing, teknik peeling coil. Setelah gerabah terbentuk, selanjutnya adalah proses pengeringan
dapat dilakukan dengan tanpa panas matahari. Setelah kering, selanjutnya adalah tahap pembakaran. Jadi anak-anak, ini adalah ide pokok pada paragraf kedua, yaitu tahap pembuatan gerabah menggunakan beberapa teknik, kemudian kalimat penjelasnya atau gagasan pendukungnya, beberapa teknik pembentukan yang warna kuning. Anak-anak, pada paragraf ketiga, ide pokoknya tahap finishing gerabah dengan pemberian warna. Maksudnya di finishing di sini adalah proses akhir dari gerabah setelah proses pembakaran. Jadi ide pokoknya pada paragraf ketiga itu terletak pada kalimat tahap finishing gerabah dengan pemberian warna. Sedangkan kalimat penjelasnya adalah finishing yang dimaksud di sini adalah proses akhir dari gerabah setelah proses pembakaran. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya memulas dengan cat warna, melukis, menempel, atau menganyam dengan bahan lain. Jadi anak-anak, itu adalah contoh bagaimana cara kita membuat cerita berdasarkan gambar ilustrasi, yaitu dengan cara kita menentukan ide pokok terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa membuat cerita berdasarkan gambar, karena sudah kita tahu ide pokoknya ada berapa paragraf, kemudian dalam paragraf itu kita buat cerita. Ya, anak-anak hebat, gagasan pokok atau ide pokok itu bisa kita temukan dalam kalimat utama tiap-tiap paragraf. Jadi gagasan pokok atau ide pokok itu ditemukan dalam kalimat utama tiap-tiap paragraf. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat inti dalam suatu paragraf. Biasanya kalimat utama ini terdapat di awal, di akhir, ataupun awal dan akhir paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal disebut deduktif. Kalimat yang paragraf utamanya terletak di akhir namanya induktif. Sedangkan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir namanya paragraf campuran. Jadi anak-anak, itu adalah pengertian deduktif, induktif, dan paragraf campuran. Mungkin ini tidak ada di buku paket kalian, silahkan kalian catat di buku tulis kalian biar lebih gampang kalian untuk mempelajari apa itu kalimat utama, kemudian apa itu deduktif, induktif, dan paragraf campuran. Anak-anak hebat, nah sebagai kegiatan literasi itu, bacalah buku paket kalian halaman 124 sampai dengan 127, Gerabah dari Pulau Madura. Itu di situ menceritakan tentang proses pembuatan gerabah dari Pulau Madura. Silahkan kalian baca sendiri di rumah, yaitu halaman 124 sampai dengan 127. Anak-anak hebat, silahkan kalian buka bukunya halaman 129. Perintahnya adalah mari kamu kerjakan halaman 129. Di situ ada gambar seperti ini. Tanah liat banyak kegunaannya, proses pembuatan gerabah dari tanah liat, kemudian macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Ketiga kalimat ini merupakan ide pokok. Ketiga kalimat ini merupakan ide pokok. Kemudian ketiga ide pokok ini, per ide pokok ini kalian tambahi dengan kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Jadi di sini anak-anak silahkan mengerjakan dengan memberikan gagasan pendukung atau gagasan penjelas pada ide pokok tanah liat banyak kegunaannya. Contohnya seperti apa? Seperti ini contohnya. Nah, ide pokoknya adalah tanah liat banyak kegunaannya. Maka kalau dijadikan paragraf akan seperti ini munculnya. Tanah liat banyak kegunaannya. Ini ide pokoknya. Kemudian gagasan pendukungnya adalah
Di antaranya sebagai bahan baku untuk pembuatan gerabah yang sekarang sudah banyak berkembang di daerah-daerah, terutama daerah Madura. Tanah liat dipilih sebagai bahan ramah lingkungan sekaligus sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan. Jadi anak-anak, untuk paragraf kedua dan ketiga silahkan kalian kerjakan di rumah. Setelah dikerjakan, silahkan kalian mengerjakan tugas itu difoto kemudian kirim ke grup WA Paguyuban kelas 5. Jangan lupa tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer dan kurangi mobilitas. Jangan lupa sholat ya, dan patuhilah perintah orang tuamu. Anak-anak hebat, untuk materi pada pagi hari ini yaitu tema 1 subtema 3 pembelajaran 1 Ibu cukupkan sekian. Apabila ada penjelasan Ibu Tuti yang kurang jelas pada kalian, silahkan kalian japri ke Bu Tuti. Anak-anak, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.